Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hendra Rosli dengan NPI 14823000031. Lalu saya dari kelas A, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dengan dosen pengampu Bapak Agus Hermanto, Eskom MMT, ITIL, Kopit SFC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prediksi branch. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai branch. Branch itu adalah instruksi yang memberitahu komputer untuk mulai menjalankan instruksi yang berbeda. Lalu jenis branch ini dibagi menjadi dua, yaitu conditional branch sama unconditional branch. Conditional branch ini hanya diambil jika kondisi tertentu itu terpenuhi. Sedangkan unconditional branch itu selalu diambil dan tidak tergantung pada kondisi. Prediksi branch. Branch prediction itu metode di mana sebuah prosesor itu menebak hasil dari sebuah branch instruction agar prosesor tersebut itu dapat bersiap untuk melaksanakan instruksi sesuai dengan hasil yang telah diperkirakan sebelumnya. Nah, prediksi branch ini itu digunakan dalam prosesor modern untuk meningkatkan efisiensi eksekusi instruksi. Nah, teknik ini itu menentukan apakah suatu branch itu akan diambil atau tidak sebelum arah branch ini diketahui secara pasti. Nah, kenapa saya menjelaskan branch terlebih dahulu? Apa hubungannya? Jadi, keberadaan branch ini menjadi tantangan karena mengubah aliran eksekusi yang dapat mempengaruhi efisiensi eksekusi instruksi. Nah, maksudnya itu gimana? Nah, ketika prosesor menemukan instruksi branch, yaitu harus menunggu untuk mengetahui apakah branch itu diambil atau tidak. Nah, ya ini itu bisa menyebabkan pipeline stall yang mengurangi efisiensi seperti itu. Nah, dengan menggunakan prediksi branch, prosesor itu menebak arah branch akan diambil atau tidak dan melanjutkan eksekusi instruksi itu berdasarkan tebakan ini. Jika prediksi benar, itu eksekusi itu berlanjut tanpa gangguan. Nah, jika prediksi salah, prosesor itu harus membersihkan pipeline dan memulai ulang yang menyebabkan itu overhead. Seperti itu. Nah, pentingnya prediksi branch. Nah, prediksi branch ini sangat penting. Kenapa? Karena membantu meningkatkan efisiensi pipeline. Efisiensi yang dimaksud yaitu mengurangi waktu tunggu dalam eksekusi instruksi. Yang kedua, akurasi. Jadi, prediksi yang akurat itu mengurangi jumlah kesalahan prediksi, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dan yang ketiga, itu meningkatkan throughput instruksi dan efisiensi CPU. Nah, metode prediksi branch ini dibagi menjadi dua, yaitu static prediction dan dynamic prediction. Static prediction itu menggunakan aturan tetap yang tidak berubah selama eksekusi program. Jadi selalu memprediksi bahwa cabang itu akan diambil always taken atau tidak akan diambil always not taken, seperti itu. Nah, sedangkan untuk dynamic prediction itu menggunakan informasi dari eksekusi sebelumnya untuk memprediksi arah branch. Nah, dynamic prediction ini sebenarnya ada banyak, lebih dari 4 ini, tapi saya akan menyebutkan 4 saja, yaitu bimodal predictor, ada two-level adaptive branch predictor, ada key-share predictor, dan tournament predictor. Nah, ini adalah diagram prediksi branch. Diagram ini itu sebenarnya itu adalah gambar dari ilustrasi two-bit saturating counter. Two-bit saturating counter ini adalah metode prediksi yang menggunakan 2 bit untuk menyimpan informasi tentang apakah suatu branch ini biasanya diambil atau tidak diambil berdasarkan sejarah eksekusi sebelumnya. Nah, ada 4 di sini tuh, ada 4 state, yaitu strongly taken, weakly taken, strongly not taken, dan weakly not taken. Strongly taken ini itu dimana prediktor sangat yakin bahwa cabang itu akan diambil. Weakly taken itu prediktor sedikit yakin bahwa cabang itu akan diambil. Sedangkan strongly taken itu dimana prediktor sangat yakin bahwa cabang tidak akan diambil. Sedangkan weakly not taken itu
prediktor sedikit yakin bahwa cabang itu tidak akan diambil, seperti itu. Dari keempat ini, maksud dari tanda panah ini apa sih? Tanda panah ini. Oke, jadi dimulai dari strong taken ya. Strong taken di sini ada tanda panah muter balik, yaitu dimana jika branch itu diambil di taken, itu branch akan tetap berada di strongly taken. Sedangkan ketika branch tidak diambil, branch akan berpindah ke weakly taken. Di weakly taken, ketika branch diambil, branch akan berpindah ke strongly taken. Tetapi jika branch tidak diambil pada weakly taken, branch akan berpindah ke strongly not taken. Begitu pula pada weakly not taken ya. Weakly not taken, ketika branch tidak diambil, akan pergi ke strongly not taken. Tetapi jika branch diambil, akan pergi ke weakly taken. Lalu pada strongly not taken, ketika branch tidak diambil, not taken, itu branch akan berpindah, branch akan tetap berada di strongly not taken. Tetapi ketika branch diambil, branch akan berpindah ke weakly not taken, seperti itu. Jadi dengan menggunakan 2 bit satu rating counter, prosesor itu dapat memprediksi arah branch dengan lebih akurat berdasarkan hasil eksekusi sebelumnya, yang mengurangi overhead dari salah prediksi. Seperti itu. Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.